Di perjanjian baru kan Yesus mengajarkan kasih, bukan mengajarkan dilarang makan babi. Enggak, sekarang gini Harmoni, yang kau baca di dalam Markus itu, kau Nora. itu bentuknya apa? Kenapa anjing? Yang baru Tuhan Tuhan Yesus mengajarkan perjanjian. Apa Tuhan Yesus mengajarkan perjanjian? Perjanjian baru. Perjanjian. Jangan di mute. Kenapa kau bilang apa? Jangan di mute. Aduh. Kali cakap kau Nora. Iya, kenapa? Tahu semua. Agama kau lah urus. Al-Quran kau urus. Emang kau punya agama? Bukan Bible kami kau urus. Kau punya agama? Kau juga kan kau punya agama kan? Untuk tidak saling menghina kan? Sejak kapan Yesus beragama Kristen? Uruslah agama kau. Urus Al-Quran kau. Tak usah sok kau. Agama yang sekarang kau ikutin itulah urus. Bukan agama sebelumnya. Yesus sejak kapan agama Kristen? Kristen makan babi, Yesus nggak makan babi. Panjang-panjang ke situ. Yesus sejak kapan agama Kristen? Mau kau Islam kan lagi Tuhan Yesus itu. Tungkiklah sama kau. Ya iyalah, Yesus itu Islam. Dia bersunat, dia makan babi. Yesus itu Islam sudah sama kau. Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kalian hanya dibenarkan oleh iman, percaya saja kepada Yesus. Jadi boleh dong berzina? Kalau kalian bilang nggak boleh, loh kenapa? Kan di situ tidak ada kalian dibenarkan di hadapan Tuhan kalau melakukan hukum Taurat. Coba baca baik-baik. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ya bacakan. Banyak kok ayat yang menyebutkan bahwa tidak boleh berzina. Loh, tidak boleh berzina itu dari mana? Kalian hanya boleh hidup oleh kebenaran iman. Kebenaran iman apa? Hanya percaya kepada Yesus. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, terus bagaimana? Nah, itu semua itu dilakukan oleh apa? Hukum Taurat kan? Hukum Taurat kan? Ya makanya kan di sini Paulus tidak meniadakan hukum Taurat sebenarnya, dia mengenapi, cuma kita melakukannya itu dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah kasih karunia Allah gitu yang memampukan kita gitu maksudnya. Loh, sekarang saya tanya dulu sama kamu, ketika pendeta melakukan pencabulan, itu kasih karunia Allah juga? Oh enggak Kak, kasih karunia Allah itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang benar gitu, seperti yang sekarang ada manusia yang benar nggak? Hukum Taurat tersebut gitu. Tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Iya tidak benar karena dia hanya melakukan dengan kekuatannya dia sendiri. Harmoni, ada nggak sekarang Kristen yang melakukan hukum Taurat? Ya kan nggak usah Kristen melempar kemana-mana.
Kamu Gini, ini Kak. hanya asumsi dari tadi nggak ada Kalau pakai data. masalah orang Kristen tidak melakukan, adakah orang Kristen melakukan hukum Taurat? Kalau kita sudah menjadi Kristen, berarti kita sudah termasuk melakukannya, karena ajaran Nah, Tuhan sekarang Yesus pertanyaan saya, kalau kamu juga sudah pasti, Kristen, Kak. karena kamu sudah Kristen melakukan hukum Taurat, Imamat 11 nomor 6 sampai 7, kenapa kalian mayoritas Kristen makan babi? Oh, kalau itu kan Paulus kan itu mengajarkan waktu itu di saat dia ke orang-orang kafir gitu Kak yang memakan babi. Jadi di situ dia lebih menekankan bahwa ajaran kasih bukannya ajaran masalah makan dan minum gitu Kak, hubungan antar manusia. Nah, sedangkan Paulus sendiri dia nggak makan babi, kan gitu. Jadi untuk masalah makan dan minum itu nggak diberatkan gitu loh, maksudnya nggak diwajibkan mau makan babi. Hei, ini memang manusia yang satu ini. Sekarang saya tanya, Tapi kalau diharamkan itu tergantung artinya apa? Diharamkan itu artinya apa? Itu di perjanjian lama itu. itu perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru yang Paulus dapatkan dari Tuhan itu kan dia bilang apa yang sudah aku halalkan itu tidak bisa ya halal gitu. Sekarang Paulus ini siapa? Tuhan. Rasul. Paulus ini adalah orang yang Dulu, mau Ros, membunuh Ros, Yesus. lu diem dulu. Tapi dia Paulus ini tobat siapa? karena Tuhan Yesus mendekatinya. Tuhan Paulus Yesus ini siapa? menghampirinya. Kenapa Aduh. kau bunuh aku Paulus? Saulus. Saya tidak tanya, itu setan yang menyumpai Paulus, iblis. Ya, gini, Kenapa Kak. Paulus? Kenapa sekarang begini? Paulus ini siapa? Paulus ini adalah kan orang yang taat terhadap Taurat. Oke. Ya kan? Sekarang yang menghalalkan Orang babi Farisi. ini siapa? Tapi- Yang menghalalkan babi siapa? Yang menghalalkan babi itu begini, karena dia dapat firman, Saya dapat tidak mimpi. tanya karena apa dihalalkan. Siapa yang menghalalkan babi? Kalau apa yang Itu sudah ada di dihalalkan perjanjian Tuhan, baru. itu Apa tidak yang bisa. Siapa yang menghalalkan babi? Harmoni. Siapa yang menghalalkan babi? Saya nggak pernah bilang yang menghalalkan babi ya, tapi Loh, Tuhan. perjanjian Kenapa baru Kristen ada makan tertulis. babi? Perjanjian baru ada tertulis bahwa Siapa apa yang yang keluar menghalalkan dari mulut babi? manusia itulah yang Siapa haram. yang Apa menghalalkan yang najis babi? keluar Yang najis keluar dari mulut Yesus saja menghalalkan babi dan anjing kok. dari Itu mulut najis manusia itu. yang menghina seperti kau, itulah yang haram. Tahu kau? Yesus saja mengatakan kau babi kok anjing gimana? Kau yang babi, kau yang Gini anjing. loh, Kak, masalah Kau makan dan ajar. minum itu nggak Kau boleh yang ngajak diperdebatkan, orang Kak, tobat kue, sebenarnya. anjing. Oh jangan kau ikutin ajaran Yesus. Yesus yang Agamamu lah menghalalkan. urus. Harmoni, sekarang jawab siapa yang menghalalkan babi? Kau tahu norak? Siapa yang menghalalkan babi? Sampai mati pun Sampai mati Yesus kau pun juga mati kok Sampai jambai kita mati, kau. Yesus is the Harmoni best. ya. Sebentar Harmoni. Jangan diturunkan. Gak usah diturunkan. Saya kan moderator juga. Biarkan aja tadi. Siapa yang menghalalkan babi? Naikkan lagi si Ros. Gak usah diturunkan. Aduh. Siapa yang menghalalkan babi? Harmoni. Gini loh, Yesus Kak. tidak makan babi, terus Kristen makan babi, siapa yang menghalalkan? Ini Kak, ada tertulis kan Kisah Para Rasul 10 itu, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, jadi kan saat itu sekarang kan begini, di mana Allah menghalalkan babi? ini gini, di Markus 7 ayat 8 sampai 9 kan, maka Baca. jawabnya, apakah kamu tidak tahu bahwa segala sesuatu sesuatu dari luar yang masuk ke dalam orang tidak dapat menajiskan dia, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Nah, Jadi itu dengan mengenai demikian dia makanan. mengatakan ya makanan halal gitu. Di mana menghalalkan babi? Kalau di Lucu dalam kalian ini. Itu Ini yang kan najis. karena kan saat itu kan Coba kamu Paulus baca, dan itu pertamanya apa dikatakan? sedang Berikutnya apa ditugaskan itu? untuk ke Berikutnya. orang-orang yang non Berikutnya. Yahudi gitu loh. Bangsa Perikopnya, lain. Dek. Tadi kamu nengel juga rupanya. Perikopnya apa?
Dek, kamu pasang telinga apa nggak sih sebenarnya diskusi sama saya? Perikop apa? Saya tanya perikopnya itu apa? Ya pasang telinga lah, sok tahu kau. Perikopnya itu apa? Agama mula urus. Perikopnya itu apa, Dek? Yang kamu baca tadi di dalam Markus itu perikopnya apa? Dia menceritakan apa? Menceritakan tentang tangan yang tidak dicuci. Karena tradisi tradisi adat istiadat orang Yahudi, kalau tidak mencuci tangan sebelum makan, itu makanan itu dikatakan masih najis. Makanya dikatakan najis, bukan haram. Bedakan haram, bedakan najis. Yang haram itu adalah makanan dari darah dan persembahan berhala. Kau baca di kitab Taurat, di kitab Perjanjian Baru. Jangan sok tahu kau Di mana? Nora. Perjanjian Di mana? agama kau lah urus. Tak perlu kau mengurus. Gimana? Tuhan kamu aja mengatakan babi dan anjing kok. Yesus saja tidak makan babi, dasar Kristen makan babi. Yesus saja menajiskan anjing, kalian pula menjilat anjing. Ayo jawab dulu. Di mana Yesus makan babi? Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Terus kalian katakan Yesus itu menghalalkan semua makanan. Sementara dia tidak makan babi. Berarti Yesus tidak konsisten dong. Harusnya konsisten. Kalau dia menghalalkan apa semua makanan, dia pasti dia makan babi. Kalau babi sama anjing itu nggak disembelih tuh baru haram. Tak usah sok Karena kau ada banyak darah. cakap kau Nora. Di Perjanjian Baru Coba kan kata Yesus mereka mengajarkan bilang kasih. Roman Itu ya 14 namanya ayat Bukan 10. mengajarkan dilarang makan babi. Enggak, sekarang gini Harmoni, yang kau baca di dalam Markus Tahu itu, kau Nora. itu perikopnya apa? Kenapa anjing? Yang baru ngomong kau Tuhan nyalak Yesus aja. mengajarkan perjanjian Apa Tuhan Yesus mengajarkan kasih perjanjian? di perjanjian. Perjanjian Kenapa di baru. perjanjian? Jangan di mute. Kenapa kau bilang apa? Jangan di mute. Aduh. Kali cakap kau Nora. Iya, Tahu kenapa? tahu semua. Agama kau lah urus. Al-Quran kau urus. Emang kau punya Bukan agama? Bible kami kau urus. Kau punya agama? Kau punya Kau juga agama? kan kau punya agama kan untuk tidak saling menghina Sejak kan? kapan Yesus beragama Kristen? Coba tunjukkan. Uruslah agama kau, urus Al-Quran kau. Tak Iya, usah sok sejak kau. kapan Yesus beragama Agama Kristen? yang sekarang kau ikutin itulah urus, bukan agama Nah, sebelumnya. Yesus sejak kapan agama Kristen? Kristen makan babi, Yesus tak nggak usah makan kau babi. panjang-panjang ke situ. Yesus sejak kapan Mana agama Yesus Kristen? agama Mau Kristen? kau Islam kan lagi Tuhan Yesus itu tungkiklah sama kau. Ya Pilih iyalah, kau. Yesus itu Islam. Dia bersunat, Tungkik dia tidak kau, makan Yesus babi. itu Islam sudah pret Di sama mana? kau. Yesus di Tak mana usah agama sok apa Kristen? kau. Kau balik-balikkan kau Yesus di pelintir-pelintir kau mana, putar Pak balikkan Boy? segala macam. Yesus di mana Bible. ke gereja? Sok tahu kau. Tunjukkan aja, Kue Roh. sembayang gue, tahu kau? Yesus di mana ke Sembayang gereja? gue. Dalamilah Tungki. Al-Quran kau. Yesus di mana Dalam itu? Jangan bilang kau Al-Quran Tungki. kau. Yesus Selama di ini mana yang ke naik itu gereja? orang yang kelemak-kelemot. Tai sama Di mana kau. Yesus ke gereja? Di mana Yesus kau mengatakan pelajarilah bahwa dia agama di gereja? kau. Ya sudah. Tak usah kau pelintir-pelintir Di Alkitab mana itu. Yesus gereja? Tak usah kau pelintir-pelintir Alkitab Loh, itu. kau Karena tak agama usah. tidak ada mengajarkan yang Yesus buruk. tidak ke gereja. Sudah. Agama mengajarkan yang baik. Perbaikilah Yesus di akhlak mana kau. gereja? Perbaikilah Di mana Yesus perbaikilah gereja? apa kau. Kelakuan Nah, kau, itu kan perbaiki Yesus akhlak gereja. kau. Jangan. Bukan agama untuk diperdebatkan. Di mana Yesus Agama itu gereja? untuk mengajarkan Woi, orang untuk di mana menjadi Yesus baik. Tahu pelihara kau, woi? babi? Yesus Anjing tidak ada kue. punya kandang pelihara babi. Memang anjing kue Yesus mau tidak kau pernah pelihara Islam-Islamkan pula. anjing. Yesus itu dari mana jalannya? Terus Fred? malahan mengatakan Sama tidak ho. patut mengambil roti yang Ke disediakan neraka Tuhan, itulah kau, tahu melemparkannya kau, kepada karena anjing. selama ini kue Kau muncul kau anjing. nyerocot pada dadat. Kau pikir karena Yesus kau tidak tidak dapat imbang pernah untuk yang ke gereja. nyerocot. Tungkik Yesus kau. tidak makan babi. Kau Islam-Islamkan Yesus Yesus tidak spread pargoy. kau. Nggak Yesus ada istilah sujud. Yesus tidak makan babi. Tidak ada di Di perjanjian mana baru Yesus Yesus makan babi. tidak Tahu menyembah kau? manusia. Yesus Tuhannya Tuhan tidak Yesus kami berkolor. itu lahir dalam wujud manusia untuk menebus Oh, dosa masa kami. Yesus Sudah. kami lahir dalam- Sudah Memang kau. Yesus Tak usah manusia kau kok. prek-prek di situ kau. Kau kena banyak bacot Yesus kau di tidak situ. punya Tuhan yang Semua orang yang ditampar. bicara kau prek-prek buat apa? Nyanyi. Percislah ahlak kau dengan Yesus satu ya. Yesus tidak makan babi. Yesus tidak makan babi. Biar dia luapkan tadi kan. Yesus tidak makan babi. Yesus bersunat. Ketika berdoa Yesus sujud. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar. Rupanya tidak bisa kau lihat. Itu Yesus. Bapaknya itu tidak bisa dilihat. Tuhannya Musa bapaknya tidak bisa dilihat. Datang kau Tuhannya bisa dilihat. Tapi kau bunuh Tuhan kau. Berkaulah Bang Raja. Ya, Yesus Tuhannya tidak bisa dilihat.
Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tuhannya Musa berfirman, tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Datang Kristen, Tuhannya berwujud, Tuhannya mati. Nure! Yesus tidak ada ajarkan. Yesus tidak ada ajarkan kau makan babi. Makanya baca Imamat, Harmoni. Imamat 11 nomor 6 sampai 7 apa dikatakan? Kuharamkan kalian makan babi. Itu kata Tuhan. Kuharamkan kalian makan babi. Datang Paulus mengatakan semua makanan itu halal. Makanya kalian itu hanya menerima ajaran Paulus. Lebih hebat Paulus apa lebih hebat Tuhan? Imamat 11 itu Tuhan yang berfirman. Kuharamkan kalian makan babi. Datang Paulus dihalalkan. Nih saya bacakan sama kau ya. Ini omongan Paulus. Di dalam Galatia. Galatia 1. Coba buka. Galatia 1. Galatia 1 nomor 11. Coba buka. Itu tadi sudah dibaca. Galatia 1 nomor 11. Kamu bukan buka Galatia. Aku menegaskan Galatia. kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil buatan manusia. Karena aku 12-nya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, bukan manusia sementara Yesus manusia. Yesus membawa Injil. Yesus manusia. Katanya pernyataan Yesus Kristus. Pernyataan Yesus Kristus mana yang dia terima? Yesus itu manusia apa bukan? Lukas 1:31. Engkau akan melahirkan seorang anak, bukan Tuhan. Sementara Paulus mengatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Yesus manusia. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman, menyampaikan kepada murid-muridnya. Datang si Paulus. Dia menerima Injil itu bukan dari manusia. Lah, terus dari mana? Dari setan. Ya kan dia mendapatkannya langsung dari Yesus Kristus yang bertemu Yesus sama Kristus dia. itu manusia bukan? Ya dia kan Allah itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Yang Yesus di saat manusia bukan? Paulus bertemu. Saat Paulus bertemu Yesus itu manusia datang bukan? sebagai Allah. Di mana Sebagai ya Tuhan. katakan Yesus datang? Ya, Yesus datang di mana di dikatakan saat- sebagai Allah di saat Tuhan? Coba penampakan datanya. ya, penampakan Ini yang saya tunjukkan sama kau. bertemu sama Paulus itu kan Yesus penampakannya dia sebagai Allah gitu loh, sebagai Tuhan. Makanya dia berupa cahaya dan suara Di firman. mana Yesus mengatakan dia akan menampakkan dirinya sebagai Allah? Di mana loh? Ya Pakai memang data nggak lah. ditulis seperti itu, tapi kan pewahyuan yang diterima Paulus itu seperti itu Kak. Jadi bukan dari manusia, tapi bahwa dia meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan. Seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu gitu. Ada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman Saya bertanya, di mana Yesus mengatakan dia datang sebagai Allah? Kok di di Yohanes saat 1? dia bertemu dengan Paulus itu di mana? Di mana Yesus datang itu sebagai Allah? Di Damsik. Saat bertemu dengan Paulus di Damsik itu kan dia menyatakan diri sebagai Allah. Pernyataan Yesus datang, aku akan datang sebagai Allah itu di mana? Yesus datang sebagai Allah. Sejak kapan Yesus datang itu sebagai cahaya? Paulus menjumpai cahaya. Iya kan berupa cahaya. Bunda, Sejak kapan Bunda Yesus lagi datang nyari. akan berupa cahaya? Bunda lagi nyari sebentar, saya 2 detik lagi Bunda ya. Saya boleh ya nyela-nyela sedikit ya Bunda ya. Ya Harmoni, ini Kak, pertemuan yang mengubah Kau hidupnya. percaya? Itu dalam kisah sebentar, para rasul, Harmoni 9. sedikit aja. Ya. Harmoni sedikit aja saya Iya. sedikit. Bunda lagi nyari ayat ya.
Kau percaya nggak sama Paulus? Percaya? Kau percaya nggak yang disampaikan Paulus firman Tuhan? Percaya. Nah, coba buka ya, nanti Bunda Nora selesaikan ya. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Itu perkataan Paulus loh. Berarti Paulus tidak berkata menurut firman Tuhan. Itu saja Bunda, lanjut. Ya, coba buka Matius 24 nomor 30. Bagaimana kedatangan Yesus? Matius 24 nomor 30. Sebentar Kak ya. Pada waktu Ya. itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap. Lalu mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Nah, di situ kan Kak, Yang datang ini anak manusia bisa bukan? dibedakan bahwa dia akan datang sebagai anak manusia itu maksudnya Anak manusia. orang yang nggak, iya orang yang nggak percaya itu bahwa dia adalah Allah itu Di kan mana dia Yesus tahu datang nanti. sebagai Allah, anak manusia? Bagaimana Yesus akan sebagaimana Yesus naik ke langit, seperti itu juga Yesus akan datang sebagai anak manusia. Dia naik dengan tubuh kemuliaannya, artinya apa? Dia naik dengan tubuh sucinya, bagaimana seperti anak manusia, seperti itu juga Yesus datang sebagai anak manusia, bukan sebagai Allah. Karena hakikatnya Allah itu dalam Kristen adalah roh. Roh Bisa itu tidak dibedakan. kelihatan. Gimana sih? Bisa dibedakan dengan penampakan dan kedatangan Yesus gak sih? Sekarang begini, Yesus mengatakan dia naik dan turun sebagai anak manusia atau sebagai roh? Sebagai manusia dengan tubuh kemuliaan. Nah, sekarang saya tanya, hakikatnya Bapak itu roh atau bukan? Bapak adalah roh. Roh bisa kelihatan, Bu? Tidak. Hanya Yesus yang menyatakannya. Saya tidak tanya hanya Yesus. Roh bisa kelihatan Karena atau itu tidak? dalam Alkitab ada. Roh tidak Roh bisa kelihatan. kelihatan atau tidak? Nggak bisa Saya tanya, kelihatan. roh bisa dilihat? Hah? Nggak bisa kelihatan karena Nah, sementara anak manusia bisa dilihat tidak? bisa. Ya udah. Yang Ya datang udah, kepada berarti yang Paulus datang ini kata kepada Yesus, Paulus adalah Allah. Roh, oke, Allah. sekarang buka ini. Oke, sekarang buka Matius 24 tadi ya. Buka Matius 24. Aduh, Dek, baca Bible kau lah, Dek. Saya pikir kau pintar soal Bible. Ternyata tidak. Matius 24 ayat berapa Kak? Kita buka dari sini, sebentar. Nih. Kita buka dari nomor 3 ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Katanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepadanya, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan waspadalah, akan datang orang menyesatkan kamu, dia akan memakai nama Mesias. Siapa yang berjumpa dengan Yesus, dengan Paulus? Yang memakai nama Mesias? Ayo. Yesus mengatakan, loh, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang yang akan datang dengan memakai bisa namaku. dibedakan saat Paulus itu bertemu dengan Yesus di Damsik itu kan Yesus menampakkan diri Sekarang dalam baca bentuk ini, cahaya sebentar. yang menyilaukan dan Sebentar, suara Paulus. baca ini. Woi, baca ini, baca Iya. ini. Jangan terlalu panjang. Coba ayat 26-nya. 25. Dari 25, coba bacakan 25-26. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sana, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, di situ kan Lihat dia ada di padang gurun. Siapa yang katanya mengaku berjumpa dengan Yesus di padang gurun? Ayo, siapa? maaf Kak ya. Di sini nggak ada Paulus itu Siapa ada di yang mengaku Damsik dia tuh. berjumpa? Hei, siapa bukan di yang padang mengaku gurun. dia berjumpa dengan Yesus? Siapa yang mengaku? Aku berjumpa dengan Yesus di padang gurun. Siapa yang mengaku?
yang mengaku? Jawab aja Paulus, jawab aja Paulus. Dia ada di padang gurun. Paulus. Jangan kamu pergi ke sana. Jelas-jelas dia itu bukan lagi di padang gurun tapi di kota Damsik, Nanti Kak. dulu, saya karena di Damsik sini itu memang adalah, jujur lagi masak. jalan raya, Kak, bukannya padang gurun. Iya. Tapi Oh, jadi saya yang nurusin Bunda. Paulus ke Damsik itu, padang gurun, woi. Kau pikir di jalan raya ada mobil, ada motor, klakson, Gini lah, Paulus itu sedang berjalanan untuk menangkap pengikut Yesus, bukan Paulus yang mencari Yesus gitu, tapi Yesus tuh mencari. Saya tidak tanya. Paulus Paulus di situ. perjalanan ke Damsik, padang gurun apa bukan? Padang gurun, kau pikir dia di jalan raya? Kau bilang di jalan raya, ngawur kamu. Lanjut Pak Ustadz, saya lagi ada masakan. Iya, lanjut sebentar. Saya ulangi lagi ya, Harmoni. Harmoni, buka aja kameranya, nggak apa-apa, biar enak kita santai-santai ya. Buka aja kameranya ya. Enggak, Kak, lagi Ya, Rena, masih silakan. enggak nyaman kalau buka. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Harmoni, Paulus itu, Harmoni percaya kepada Paulus. Apakah yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan? Menurut Iya, Harmoni. Iya, firman Tuhan. Baik. Ada Bible di tanganmu? Ada Bible? Ada. Coba dibuka 2 Korintus 11 nomor 17. Coba dibuka. Pelan-pelan aja ya. Karena kamu cantik, saya lihat kalau masuk neraka cantik-cantik kan kasihan loh ya. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor Ayat 11. 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17. Kebiasaan yang salah dalam 2 Korintus, perjamuan malam. dengarkan. Oh, 2 Korintus ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Coba. Nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu juga Baik, sabar terhadap titik. orang bodoh karena kamu begitu. Udah titik di situ. Aku ingin bermegah juga. Aku ingin bermegah juga. Itu perkataan siapa? Yang berkata siapa? Paulus. Paulus mengatakan apa? Apa yang aku katakan? Bukan menurut. Gini lah, Kak, dibaca dulu. Nah, tunggu dulu. Ayat dulu. 16 ya. Dibaca dulu ayatnya. Paulus Dari 16 mengatakan dia boleh, silakan baca dari 16. Silakan. Ku ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku Cukup. katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata-kata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Dah. Karena banyak Cukup. orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah. Nah, jangan diulang-ulang, Mbak. Sudah, orang yang cerdas itu cepat itu. Iya. Dia itu dianggap bodoh. Dia bilang jangan dianggap bodoh. Sebab dia berkata-kata bukan menurut. Mbak, kita harus jujur loh ya. Menurut Jujur ya. firman. Si Paulus berkata bukan menurut firman Tuhan. Bukan menurut. Betul? Iya. Di situ dikatakan demikian, tapi kan kita nggak bisa mengartikan itu langsung kayak begitu, Kak, karena kita harus baca. Bagaimana mengartikannya lagi? Soalnya sama Pakai juga bahasa kayak apa? di Al-Quran, Kakak kan juga harus ada. Oh, jangan masuk Al-Quran. Anda nggak tahu Al-Quran. Di Bible aja. Mentafsirkannya. Kita harus jujur loh, Mbak. Itu tafsir. Ini apakah yang mau ditafsir lagi di sini? Ini kalimat yang kotoa, jelas, tidak perlu penafsiran. Pengertiannya keseluruhan bukan ayat tersebut, Kak, bukannya Jadi apa pengertian? Mbak, nggak boleh nggak jujur, Mbak ya. Orang cantik harus jujur loh, Mbak ya. Paulus mengatakan
berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Ya, apalagi mau ditafsirkan? Masih kurang ayatnya, Mbak. Coba tolong balik lagi ya. Ibrani 2, Ibrani 6 nomor 1. Silakan, Mbak. Nunggu-nunggu Mbak Ari Tonang Bunda Nora ya. Nah, nanti dilanjutkan Bunda Nora. Silakan dibuka dulu Ibrani 6 nomor 1. Silakan, Mbak. Kita ini belajar, Mbak, bukan mau cari kemenangan ya, mau mencari kebenaran yang sesungguhnya ya. Silakan dibuka. Ibrani 6 nomor 1. Jadi intinya yang tadi itu dia itu adalah bentuk kerendahan hati Paulus. Buka aja dulu Ibrani 6 nomor 1. Kita belum menyimpulkan, Pak. Kita belum menyimpulkan. Kita cari dulu ayat-ayat pendukung. Ibrani berapa? 6 nomor 1. Ibrani 6 nomor 1. Mbak jarang ya buka kitab ya. Dibaca Mbak kitabnya ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Stop, titik ya. Janganlah Ajaran kita asas-asas menyatakan menjadi ajaran. dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Cukup. Berarti itu siapa yang berkata? Lagi-lagi situ perkataan siapa? Bapak Ulus ya. Pak Ulus ya. Betul? Nah, di sini kan gini maksudnya, Kak. Itu- Bahwa menjadi Kristen Tunggu itu dulu, jangan menjelaskan dulu. Jawab dulu, itu perkataan siapa? tentang proses Pak pertumbuhan. Ulus. Iya. Mbak, jangan Mbak. Saya guru bahasa Indonesia, Mbak. Sampai hari ini masih ngajar, Mbak. Jangan kau rusak bahasa Indonesia. Saya keberatan, Mbak. Ya. Di situ apa? Di situ itu ajakan ya. Marilah kita meninggalkan asas-asas ajaran Kristus. Apa ajaran Kristus yang fundamental, yang pundasinya? Inilah hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Allah utus. 17 nomor 3 Yohanes. Jadi yang diajak Paulus meninggalkan ajaran Yesus. Yesus mengajak menyembah Allah, Paulus mengajak menyembah Yesus. Tidak boleh Mbak, tidak boleh kita tidak jujur Mbak ya. Orang cantik kasihan masuk neraka Mbak. Mbak saya lihat tadi cantik ya. 1. Buka lagi Filipi 1 nomor 18. Kita kasih 3 ayat pendukung. Belajar begitu Mbak, jangan bawa asumsi tapi bawa argumentasi. Silakan baca. Filipi 1 nomor 18. Kalau Mbak nggak beriman juga, tapi paling tidak berpikirlah. Kalau Mbak nggak mau terima tapi berpikirlah. Silakan. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, bahwa bahkan aku akan tetap bersukacita. Dah sampai titik saja ya, cukup ya. Itu ayat yang jelas. Itu lagi-lagi siapa yang berbicara? Dijawab aja. Siapa yang berbicara di Filipi 1:18? Paulus lah, karena kan di situ kan Itu dia surat jelas Paulus. lagi seperti apa. Jangan memberitakan. menyimpulkan dulu. Ya kalau nggak mengerti Iya. satu perikop ya nggak akan Di situ bisa paham, Paulus, kan? itu surat Paulus ke jemaat di Filipi. Sebab tidak mengapa. Enggak boleh Mbak begitu Mbak. Baik, satu perikop. Nanti satu perikop kita baca. Jangankan satu perikop. Dari kitab Wahyu, kitab Ya, Kejadian kita kan bisa sampai Wahyu nggak jelaskan apa-apa juga gitu. kita. Jangan dulu di situ apa perintahnya? Marilah sebab tidak mengapa ajaran Yesus. Mbak, jangan begitu Mbak. Iya, jangan begitu itu ya. Di situ apa katanya? Tidak mengapa Kristus diberitakan dengan dusta atau maksud palsu. Betul? Betul? Betul Harmoni? Nah,
Mana suaranya? Kok Gini loh hilang? Kak, kalau seumpamanya Paulus itu palsu atau apa, dia nggak mungkin mengajarkan tata Jangan cara berasumsi beribadah yang kita baik kalau gitu loh. tidak ada kalau seumpamanya, tidak ada kalau seandainya. Sekarang kita sudah masuk ayat-ayat. 3 ayat sudah saya berikan. Kenapa Anda masih membantah? Anda boleh membantah saya dengan Nah ayat. itu cuma ayat itu tidak bisa menjelaskan tentang siapa Paulus Jangan itu. buat Apalagi orang yang beriman karena seperti itu Paulus. adalah untuk beralih menghindar daripada kenyataan. Yang saya minta bantah 3 ayat yang saya berikan dengan ayat. Berikan Tuhan bantahan. Yesus Islam dia nggak Jangan pernah loh. pakai asumsi. Kita mau kembali ya Jangan Kak ke pakai tema ya Kak. asumsi. Sekarang aku mau tanya. Nanti kuserahkan lagi kau sama Kalau Bunda Yesus Nora. Bunda Nora itu dibilang monitor. Islam karena kalau Yesus itu nggak pernah Udah, ngajarin orang sabar. menikah. Saya tanya dulu Bunda Nora Lebih apa dari udah monitor. satu. Bunda Nora. Iya, gak apa-apa. Kan kalau Kau cocoknya kalau saya orang serahkan bercerai sama Bunda menikah Nora. lagi itu dibilang berzina. Tidak ada urusan ke situ. Lanjut. Oh iya, saya teruskanlah kalau begitu. Harmoni, Masih biar ada hubungan tamu kita mau. harmonis. Biar hubungan kita semakin Anak harmonis, rimba, kamu emang gunakanlah kau paham tentang Alkitab? Hah? Emang kau paham tentang sabar dulu, Alkitab? Surya, Kau hanya sabar. membaca. Kak, izin turun dulu ya Kak ya. Next lagi ya. Oh ya harmoni, ya harmoni nggak apa-apa ya. Nanti naik lagi ya kapan-kapan ya. Menikah, coba jelaskan dulu. Enggak Surya, kalau naik ke Komal tertiblah. Kenapa Muhammad Pakai menikahi sopan Butut? Coba jelaskan sama santun. Iya, di sini yang mau kita bahas bukan Muhammad ya. Yang menyuruh Di sini Allahmu. kita membahas Malu kau. Yesus. Malu kau membahas Muhammad. Kau menikahi Apanya Butut. yang malu? Apanya? Apa kejang-kejang Coba nih jelaskan kemarin sama ini? saya. Iya. Kenapa Allahmu menyuruh Muhammad menikahi Silakan. Butut? Coba. Baik akan saya jelaskan. Baik. Naik kejang-kejang Abah. Inilah ya. Jangan sakit lah Ten. Kita di sini diskusi baik-baik ya. Kau tengok itu harmoni, dia baik-baik minta izin turun, ya silakan. Mudah-mudahan nanti dia berdiskusi dengan Bunda Nora, dengan anak rimba, dia berpikir ulang ya. Besok lusa mudah-mudahan dia dilembutkan hatinya ya. Silakan Kristen yang lagi sakit, panas, demam, kejang-kejang silakan naik ya. Nggak apa-apa, memang ini apa namanya ini, Komal pengobatan. Ditanya Mbak Nita ini ada yang baru masuk. Bergabung Alfarizi, selamat siang. Alfarizi, selamat siang. Kok gelap Nah, layarnya? David naik, David selamat pagi. Oh, udah selamat siang ini. Iya. Ya, selamat siang, ini udah jam 11 ya, menuju siang lah ya. Selamat siang semuanya. Jadi menurut anak rimba ini kenapa Anda malah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Diam dulu, ada tema di sini. Ada Tidak tema. menyembah Ya, ya. yang ditulis di dalam Yohanes 17 ayat Ya 3. silakan Fokus buka tema. kameranya Bang David. Ya Fokus silakan. tema nggak aja, apa-apa. diskusi. Fokus tema aja. Silakan Kita dibuka akan dibuka berbicara kameranya, Bang. menurut Bible. Oh, dua tema aja lah. Yesus Islam memang. Sejak kapan Yesus itu silakan buka mengucapkan kameranya. 2 kalimat Bisa. syahadat? Ada. Ya, buka kameranya, Bang. Sebelum Anda bicara, buka Oh kameranya. begini Ya David nanti ya. buka Ketika kamera, kita- aku pakai data. Nih, Biar aku buka nggak ada kamera nih. persenjata. Iya, buka kamera untuk tunjukkan data. Buka kamera aja dulu, buka kamera aja. Ya buka kamera aja dulu, buka kamera. Ya, buka kamera Biar yang di Anda bawah buka. 1000 orang melihat, menikmati perdiskusian ini, gitu loh. Dan supaya Bang David tahu apa itu yang disebut dengan diskusi, kita harus menghormati hostnya. Dia sudah menyediakan yang akan dibahas. Jangan kita bahas di luar tema yang dibuat host. Di sini yang dibuat host temanya Yesus dan Islamnya Yesus. Itu nggak ada membahas yang lain. Kalau Anda seorang yang terpelajar, ikuti apa yang mau kita bahas, yang mau kita diskusikan ya. Silakan buka kameranya. Iya, untuk menghindari penghujatan, silakan Anda buka kamera gitu loh. Oh, enggak, Ayo, belum data tunjukkan yang wajah diperlukan, Anda, Bang. Diskusi tunjukkan. itu bukan data dulu, orang yang berdiskusi dulu, Bang. Siapa yang berdiskusi?
Kalau abang nggak mampu bang, di bawah aja Bukan bang. wajah Ya. Anda. Sebentar. Bukan data langsung, tapi orang yang berdiskusi siapa yang berdiskusi gitu. Anda mau mengatur peraturan nggak di bawah kalau nggak ikut peraturan ya? Dan Anda Kristen harus tahu apa yang disebut diskusi. Izin Abah, saya tanya dulu Bang Al-Farizi ini agamanya apa nih? Bang Al-Farizi monitor. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Al-Farizi monitor. Masuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Ya, ya. Bang Al-Farizi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyimak. Iya, Pedofil. iya. Izin Bang dibawa aja ya Bang. Karena bila turunkan aja. Karena bila Ajaran turunkan aja. Allah. Si Suryani nggak usah dinaikin lagi. Nggak usah dinaikin lagi. Nggak mau diskusi Allah. orang kayak gini. Muhammad Turunkan Nabi aja. palsu. Turunkan. Dia nggak bisa diskusi. Ya kayak kita gini. nggak bahas pedofil di sini ya, karena memang membahas pedofil itu terkesan sentimen itu ya. Kita tidak bahas Kalau- itu ya, Kalau Surya. mau Kok nggak baca bisa saya pedofil, turunkan mau ini, bilang Nabi si kami Surya. pedofil. Iya, kalau nggak mau bilang Nabi kami pedofil, coba baca Bible Nggak bisa, Anda. nggak Tuhan bisa. Anda Saya sudah udah menikahi turunkan, nggak bayi bisa. 3 Oh, udah. tahun, gitu loh. Jadi kita jangan Turun, terpancing. nah, udah turun. Udah. Kita tidak mau terpancing ya, karena kalau kita nanti terpancing, nggak usah kita kemana-mana. Tunjukin aja ayatnya Pak Haji bahwa Yesus itu adalah Iya, Pak Islam. Dirman, Ya, selamat selamat. bergabung, selamat siang. Selamat siang, host. Agamanya apa, Bang? Saya agama apa, Bang? Islam. Saya bukan host. Agamanya apa? Iya, pakai adab Alhamdulillah lah, Islam. Bang. Masa masuk ke nggak pakai salam? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang Dirman? Ya, ini sesuai dengan tema bahwa Kenapa udah langsung? Kenapa baru ngomong udah turun? Kerjaan siapa nih, weh? Ya lanjut. Ya, oten aja yang naik gitu loh. Yang muslim sabar-sabar di bawah gitu loh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.